Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat Isya Bapak rahimani wa rahmatullah. Tansah monggo muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun limpahaken sedanten nikmat punika langkung-langkung nikmat iman lan Islam. Mugi Allah jagi dumugi ning tutup usia kita sehingga saged ngucapaken kalimat la ilaha illallah nalikaning malaikat maut punika menjemput. Selawat salam kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajengaken waosan kitab Bulughul Maram saking Kitabul Jami bab kaitane kalih ancaman dari akhlak-akhlak ingkang tercela. Hadis nomor 16 saking bab menika. Wa anhu radhiyallahu anhu, nggih punika saking Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih Rasulullah sallam nate paring dawuh. La tahasadu. Larangan ingkang pertama, la tahasadu. Wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'din. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling hasad. Hasad punika pun nate lewat nggih pengertianipun. Terus tiyang punika boten seneng sederekipun gadahi nikmat. Lan dheweke punika pengin nikmat punika dicabut. Pengin nikmat punika ilang. Niki namine hasad. Ya, hasad punika saged napa saged ngrogoti amalan-amalan. Jadi hati-hati. Dan hasad punika mboten kok napa niku terjadi hanya pada orang-orang jelek, hanya orang-orang awam. Terkadang juga terjangkit kepada para ulama, orang-orang alim ahli ibadah juga bisa. Tiang alim hasad hasud dumateng tiang alim senasi, misal ngoten. Kemudian ingkang nomor kalih wala tanajasu, jangan kalian saling tanajas. Tanajas punika jual beli najes. Jual beli najes. Nek teng pasar Bekonang namine entul. Nggih. Si A, si B, si A jualan, si B beli. Datang si C tukang entul. Etok-etok napa? Ngenyang. Ngenyange ora gemen-gemen, diakehi. Lah lain apa si B niki nggih mboten mudeng rega. Nah, si C niki munggah rega wae. Tapi dengan niatan tidak ingin membeli, cuma sekedar ingin merusak harga saja. Biasanipun si C niki pun sekongkol kalih si A. Dan ternyata seperti ini masih banyak. Ini terlarang, haram hukumnya, termasuk menipu. Ingat ini. Kemudian wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Membenci menika nggih haram mutlak. Enggak boleh seorang muslim membenci muslim yang lain, Sampai pun nggih Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala punika, kalaupun ada kita bertemu dengan orang Islam tapi pelaku maksiat, itu kita tidak boleh membenci orangnya selama dia masih muslim. Tapi yang kita benci ialah kemaksiatannya. Ini seperti ini memang ternukil dari para ulama, ini bukan cuma perkataan saya. Wala tadabaru, nomor sekawan. Jangan saling membelakangi. Ojo saling melengos. Ini bahaya juga. Saling membelakangi punika wonten dua makna.
Makna pertama nggih punika karena apa? Saling membelakangi, yakni badannya, jasadnya, fisiknya. Nggih. Dadose nek ketemu mboten purun salam. Ya, karena masalah dunia. Kebanyakan masalah dunia. Adapun yang mengatakan itu masalah agama dusta. Ujung-ujungnya ya tinggi tameng mawon masalah agama niku. Ujung-ujungnya dunia. Nek ngaku-ngaku urusan agama, yaitu cuma pembenaran saja. Karena seseorang punika nek imane akidahe lurus, insya Allah kalau bertemu orang yang sama akidahnya ya tetap nopo gathuk. Nek mboten gathuk ini mboten karena agama, jadi karena dunia. Mau diakui ataupun tidak diakui. Lalu makna saling membelakangi yang kedua ialah dari sisi pendapat, dari sisi pemikiran. Atau gathuk. Ya. Jadi seseorang punika hendaknya apa? Didiskusikan. Kalau ada masalah didiskusikan, boten dilarut-larut terus. Ya. Dan asal muasal saling melengos nek pas ketemu badan ini karena apa? Karena pemikiran idealis. Nek bahasa tiyang sak menika idealis. Bahasa Jawa ini apa? Saklek, ngengkelan niku. Kemudian nomor gangsal, wala yabi ba'dukum ala ba'din. Jangan membeli atau menawar di atas transaksi orang lain. Si A, si B niki nyang-nyangan sepeda motor. Lagi nyang-nyangan. Toko-toko datang si C. Melu ngenyang. Enggak boleh. Harusnya benti rampung ngiriin. Benti rampung ngiriin. Enggak boleh nyerobot ngoten niku. Dan ini hampir mirip kali hukum masalah pernikahan. Jadi seorang muslim tidak boleh melamar wanita yang dalam proses lamaran orang lain atau saudaranya muslim yang lain. Ini yang hadis di kitab bernikah. Ini nggih ngerusak tatanan. Si Mas A arep lamar Mbak B. Mas A ini bagus, ini soleh, yang bertumpakane Grand, motor Grand, Alfa. Sing wedok iki ya rada bagus. Wong tuane sing masalah, tumpakane Alfa niku wae. Yus, riyen kersane dipenggalih riyen. Minta waktu napa? Seminggu mengke kula jawab. Jawaban dari keluarga si wanita dan wanitanya. Ya teko si B, teko si C niku wae melih, ya. Ireng jane, welek ngoten lemu. Ya tumpakane ya paciru sprot. Ya wis. Sing wedok jane ya ngempet ireng. Tapi ireng kelone rasane padha wae, marem-merem. Nggih. Ya sing wong tuane, wah iki sugih. Nek saiki ganteng ra dipangan, dimut dijek utuh gitu. Yang penting iso nah niku wae memakmurkan jarene ngoten. Iki sing rapi wong tuane apa anak. Dipaksalah si wanita itu. Nah ini merusak tatanan. Dadose ben dijawab sih, nggih. Si A niki biar dijawab si wanita B ini sida apa ora. Nek sida ya wis dadose pun dados. Karek lamaran atau menentukan tanggal kapan. Kalaupun ternyata yaudah ngapunten dereng cocok, ya udah baru masuk si biasanya enten aturannya, enten tatanannya, termasuk jual beli ini mau enten berapa? 1, 2, 3, 4, 5, enten 5 larangan. Ditutup kalimat atau diteruskan kalimat wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hambanipun Allah ingkang bersaudara. Ya. Artosnya ngeten. Nek tiyang punika saged nebihi 5 perangi jelek niku wau. Sing niki jane pun ditata teng syariat Islam. Karena Islam punika merupakan apa? Sumber maslahat. Ya. Terus tiyang punika nek pengen hidupe rapi tertata pun melu syariat. Wayahe salat ya salat, wayahe pengajian, wayahe poso ya poso.
Nggih, wae nyambut gawe. Karena laki-laki punya kewajiban cari maisha. Wae zikir, wae tulan kemawon. Dikasih waktu. Nabi dulu juga bermain-main itulan kali garwanipun Aisyah nonton wong lomba napa nika teng masjid lomba bulan. Artinya Nabi juga cari hiburan. Ora konek ngaji kudu nang masjid terus. Mboten, jadi harus juga jiwa ini dihibur. Keluarga ini juga perlu di piknik nih, ya, biar tidak napa males. Nek saged nembihi napa niku 5 perangai yang merusak niki wau, ya insyaallah napa akan terjalin, akan terwujud wa kunu ibadallahi ihwanan niku wau. Saged terwujud hamba dados tiyang punika hamba-hambane Allah ingkang saling bersaudara. Namine uhuwah. Ya, uhuwah dari kata akhun, saudara. Dan saudara hakiki punika ialah saudara se-Islam. Saudara yang hakiki. Menawi enten tiyang naudzubillah kakange Islam, adine Kristen. Mbakyune Islam, adine Konghucu. Niki saudara tapi hakikatnya mboten saudara. Bahkan ikatan saudara yang paling kuat ialah saudara seiman. Ngluwi napa niku keterikatan saudara nasab atau kandung atau darah. Dan wonten aturane nggih. Seorang muslim punika tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim. Jadi menawi enten nggadahi anak kandung, bapak kandung mati niku tidak waris dan tidak mewariskan. Ya, tidak waris dan tidak mewariskan. Enten hukumi. Jadi penghalang. Jadi nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Okay. Karena enten aturannya. Makna menjadi hamba Allah yang bersaudara punika enten 2 makna. Ingkang pertama, artosipun ketika seseorang punika bisa menjauhi perangai-perangai yang jelek disebutkan tadi, itu dalam rangka dia beribadah, dalam rangka menetapi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tunduk patuh kepada syariat punika disebut hamba, abdun. Nggih, jamaah ibad. Lajeng kaitane dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta. Kaitane kali sesama makhluk, sesama manusia, sesama kaum muslimin, ketika bisa menjauhi perangai-perangai jelek tadi, mereka akan saling bersaudara. 5 tadi sebenarnya gitu. Ya, kadang dilafatkan gampang, Pak. Dicontoh nih gampang, tapi ngelakoni ini memang sulit, ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut hadisnya al-muslimu akhul muslim. Ya, niki. Tiyang muslim punika saudaranipun muslim sanasi. Muslim sanasipun. Ya, muslim, muslimah dan muslimah. Muslim dan muslimah sama. Ya. Dalam hadis yang lain kal jasadil wahid, seperti satu badan. Ya, seperti satu badan. Nah, enten tanggine muslim kenging keseripahan ikut berduka. Nek tanggane iso tumbas mobil cash anyar nggih melu seneng. Niku namanya saudara. Ora kok mergo dendam tanggane mati melu seneng. Malah seneng gak melu seneng, malah seneng. Tanggane sing tumbas mobil relan dhek sing masuk angin. Niki dipertanyakan seperti apa jiwa persaudaraan sesama muslim tadi. Selanjutnya rambu-rambu dalam bersaudara, nggih, muslim punika layat limuhu, boten nangsal berbuat dolim. Hati-hati, nggih. Karena wonten hadis sakderengipun apa adulmu dulumatun yaumal kiamat. Kezaliman punika merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Nggih. Nek peteng boten saged ningali sirat. Ya, padahal sirat punika cuma selebar rambut yang dibelah 7. Nek peteng jeglok kasur ku enak. Jegloke teng neraka naudzubillah.
boten angsal dolim. Wala yakhduluhu, nggih, boten angsal merendahkan. Elek ireng niku wau. Anake wong miskin, merendahkan. Lulusan orang lulus tamat sekolah ya. Enggak boleh. Semua kekurangan-kekurangan manusia punika saged tertutupi dengan ketika ia mengamalkan Islam dengan baik. Boten sembarangan. Semakin bagus keislaman seseorang punika, semakin mulia di sisi Allah. Nek tiyang punika mulia di sisi Allah niku namine walinipun Allah. Barang siapa yang memerangi menyakiti walinya Allah, maka aku umumkan dengan perang. Turine Allah. Nggih. Ngendikanipun Allah. Hati-hati. Wala yahqiruhu, jangan mencelanya. Baik mencela dengan isyarat ataupun mencela dengan ucapan. Ngelokke ini biasanya cah cilik-cilik niku. Atau kadang ya bapak ingin sakit guyon kelewatan, ampun ya. Nek guyon niku ampun nyacat fisik nih. Enggak boleh. Kemudian Nabi melanjutkan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Ya, Nabi niku nduding wonten dodonipun. Sambil mengatakan ketakwaan. Takwa iki panggone teng mriki. Sumber takwa niku iman. Lah iman kan wonten teng hati. Iman punika bersumber dari hati dengan keyakinan yang kuat, dilafadzkan dengan lisan yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Segala bentuk tindak tanduk ibadahnya, muamalahnya diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika takut dari melakukan dosa itu semata takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Boten mergo samar cacat. Nama baiknya, oh nek cacat engko nek pilihan lurah kalah. Nah niku pun benten niati. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Nek pengen ningali wong niku nek elek apa mboten elek niku gampang. Turine Nabi, ngendikane Nabi, cukup seseorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Iki aku ora ngapusi lho, Cah. Jane ngene ceritane. Terus menjelekkan si asik. Meskipun ustadz, meskipun fulan, meskipun siapa itu. Kalau dia sudah menjatuhkan harga diri seorang muslim yang lain, ini sudah jelek. Tenan aku ora ngapusi. Ya kowe sing kuwi elek sing elek jenengan niku. Pun bangsa dikrungokne, ditinggal. Kecuali ada kebutuhan. Itu sekedar menjelek-jelekan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Misal kemarin apa? Minta fatwa, ya. Memperingatkan dari kejelekannya. Memperingatkan dari kejelekannya kok mendino. Juga ini juga pengen berpisan tok ta. Ya ternyata itu. Kulul muslim alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Napa? Damuhu, darahnya. Ya, darahnya tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Boten asal didolimi fisikipun. Ya, dijuwotosi ya. Sampai terjadi pembunuhan ini besar, dosanya besar sekali. Wa maluhu, haram hartanya, tidak boleh dicuri. Ya, dicuri sampai melebihi nisab 1/4 dinar, maka dipotong tangannya, ugel-ugel ini. Pas ugel-ugel ini. Sing ngetok pemerintah, mboten sing dicolong. Hati-hati jangan. Ini harus sesuai aturan. Ya pemerintah meraktekke. Ini sakit jerah mungkin. Mungkin nyolong yang kedua kali konangan ganti sikil kiwa. Nyilang. Konangan ganti tangan kiwa. Konangan ganti sikil tangan. Bukan dua sikil tangan jadi residivis bukan nyolong. Wis ilang tangan sikile cek.
Karek siji seneng nyolong. Wa irduhu, haram kehormatannya. Makanya tidak boleh tadi dijelekan, direndahkan, dirasani. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini sebentar satu itu. Wa an Qutbah ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Saking Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu nate nggih ngendika ya, termasuk kebiasaan Rasulullah SAW punika berdoa, Allahumma janibni munkaratil akhlaqi. Ya Allah, janibni, jauhkan hamba munkaratil akhlaqi, dari akhlak yang mungkar, wal a'mali, amalan yang mungkar, wal ahwa'i, hawa nafsu yang mungkar, wa adwa'i, dan dari penyakit yang membinasakan. Diprakteknya ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Allahumma, ya Allah, janibni. Janib ini dijauhkan sejauh-jauhnya. Janib ini ujung. Ya. Namanya janib ini ujung. Jadi yang diminta untuk dijauhkan di ujungnya. Jadi sangat jauh, dijauhkan. Dari kejelekan akhlak. Ya. Karena akhlak menika sesuatu yang bisa menyamai derajat seseorang yang puasa, terus puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Kemudian dijauhkan dari jeleknya amalan. Jeleknya amalan menika wonten kalih disebutkan oleh Syekh Sami. Amalan yang tidak sesuai tuntunan utawi disebut bid'ah. Ingkang nomor kalih amalan maksiat. Niki sama-sama bahaya. Ya, amalan bid'ah punika banyak ya. Banyak mudaratnya. Yang pertama, amalanipun boten dianggap kalian Allah. Ya. Yang kedua, dosa. Ya, dosa dan berhak mendapatkan ancaman. Ya. Karena apa? Tidak sesuai tuntunan. Baik itu amalan i'tiqadiyah atau amalan jawarih. Misal kaitannya amalan sifatnya akidah. Misal akidahnya orang Khawarij. Orang Khawarij punika akidahnya napa? Pelaku dosa besar punika kekal di neraka. Nah ini salah. Ya, salah. Hampir mirip orang-orang Mu'tazilah. Mungkin sewaliane orang-orang Murji'ah. Niki lawane wong Khawarij. Wong Murji'ah kuwi iman itu cukup dilafatkan dan diyakini, nggak perlu diamalkan. Jadi aman punika tidak berpengaruh terhadap keimanan. Jadi iman itu podo wae. Angger wong iman is podo. Jadi derajate wong Islam wedok tapi gaweane pelacur. Kali imane Abu Bakar niki sami. Naudzubillah min dzalik. Niki kesesatan orang Murji'ah. Sehingga mereka akan mengentengkan dosa. Karena mereka cuma pakai dalil-dalil tentang nikmat, ampunan, ya, tidak menggunakan dalil-dalil yang kaitannya dengan dalil ancaman. Waliane wong Khawarij weden rumangsane kabeh neraka ekstrim. Lah nek wong Murji'ah niki menggampangkan. Atau niki bid'ah, namanya bid'ah secara akidah dan banyak. Enten namanya bid'ah qadariyah. Dadose perbuatan hamba punika diciptakan oleh hamba sendiri. Jadi Allah itu tidak tahu nanti jam 9 saya Allah ini tidak tahu nanti saya jam 9 mau melakukan apa, Allah tidak tahu. Ya, sampai nanti benar-benar sudah lewat jam 9 saya melakukan apa baru Allah tahu. Wah, ini termasuk sesat. Ini qadariyah namanya, mengingkari takdir. Muncul di zamannya sahabat sudah ada. Atau amalan bid'ah yang sifatnya apa? Sifatnya ibadah. Ngubah syariat alasannya perasaan.
mengandalkan akalnya, rumangsane napa? Akale luwih dhuwur timbangi syariat. Akikah syariate napa? Ngangge wedhus. Daerah, wah aku sugih kok nganggo jaran 100. Ini bid'ah tidak diterima ya. Kecuali dia menyembelih kambing 2 terus tambahane marek meleh jaran, arep meleh unta, ya, monggo pitik ya, enggak apa-apa. Tapi kalau dia mengganti ini mengganti syariat, ya tidak teranggap. Salat subuh ya. Minggu-minggu perai bubung perai 50 rakaat karo sisan senam ya. Olahraga para salat ya. Perumangsa syariat dereng cukup, makanya dia membuat amalan ya. Tapi seseorang punika harus berhati-hati ya. Ketika menganggap amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah itu harus didasari ilmu ya. Mboten asal sembarangan peh rumangsane nek nang celungan ngene iki ra usum. Lah apa napa timbangane syariat apa amalane wong celungan. Sami sing teng dongeng wis sami. Kok beda sunate karo wong dongeng. Jadi saya kembalinya benar tidaknya amalan itu sesuai dengan tuntunan. Tuntunan itu bisa dimengertosi dengan apa? Dengan belajar. Orang dengan biasane ini, mboten biasane. Ya. Dan mungkin enten babakan sing masalah niku sesuatu yang kemungkaran yang sifatnya kemungkaran mutlak, enten sing sifatnya kemungkaran tapi nisbi. Ya. Artiosipun jane mboten kemungkaran dianggap kemungkaran ya. Yakni pada perkara-perkara istihadiyah. Lah maka seperti itu kita saling menghormati. Misal enten ulama satu mengharamkan foto, yang satu membolehkan, ya udah saling menghormati. Ya, saling menghormati. Enggak sah. Enggak saya cece-cecenan itu wau. Enggak sah wala tadabaru saling membelakangi. Ya. Dan dijauhkan dari hawa nafsu. Dan yang terakhir dijauhkan dari penyakit. Ini sedanten bagus ya, untuk kita berdoa. Yang punika nek nggadahi sakit penyakit nih susah nih. Oh nek bapak-bapak penopang dapur ibu ini supaya tetap mengepul ya itu kerja lara sinten sing kerja. Apalagi ini kalau mau ibadah ya, mau sholat juga berat ke masjid. Jadi nikmat ini kan kita dijagi dan kita berdoa. Hadis terakhir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan tetapi niki mungkin hadisipun didhaifkan oleh Imam Tirmidzi atau didhaifkan oleh Imam As-Sun'ani ini atau Ibnu Hajar, didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi para ulama mengatakan hadis ini secara makna benar. Tentu saja tidak semua hadis dhaif itu tidak dipakai. Ya. Apalagi dhaif yang masih ringan. Jadi dhaif itu ada tingkat-tingkatannya. Karena dhaif niku artosipun yang membawa hadis punika sing riwayatnya dia dhaif dari sisi hafalan. Beda lagi dengan hadis maudhu. Nih hadis maudhu niku palsu, benten. Luwih parah nek palsu niku jane ora hadis dakokne hadis. Kalau dhaif niku banyak sisi. Salah satunya yang meriwayatkan ini hafalannya menyelisihi yang lebih kuat, atau periwayatannya menyelisihi yang kuat, atau dia meriwayatkan karena dia tapi apa hafalannya lemah, misal seperti itu. Atau dia meriwayatkan ketika sudah mulai hafalannya mulai melemah, misal ngeriwayatnya hadis umurnya 70-80. Dan banyak sebabnya. Tapi tidak semua hadis dhaif ini kok dibuang. Jadi ada beberapa yang dipakai. Ya. Alasannya kenapa? Secara makna benar. Benar sesuai ayat Al-Quran, benar sesuai hadis yang sahih. Makanya dipakai. Ya. Makanya kenapa Imam Ibnu Hajar Asqalani tetap nyantumkan hadis ini. Karena apa? Karena ada pelajaran di sini. Ya. Ya. Dalam hadis ini disebutkan la tumari akhaka. Ya. Wala la tumari. Wala tumari maksudipun minal mumazah. Jangan mendebat saudaramu.
Ya, akan tetapi mendebat yang di sini ialah mendebat secara batil. Karena mendebat punika hukumnya enten kali. Enten debat sing hak, enten debat sing batil. Ya. Karena dalam ayat sendiri juga ada perintah untuk mendebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wonten ayat senasipun. Dan jangan kalian membantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Artosipun dibenarkan. Selama itu memang dalam koridor-koridor yang pas. Ya, dalam hal mencari kebenaran. Ya makanya ustad-ustad punika nak daripada engkel-engkelan manas-manasi jamaah mending napa jamaah iki dilumpukne terus dhewe debat nggawa kitab. Oke. Diskusi. Ya. Ini lebih fair. Terus yang jamaah itu sangat menilai. Apalagi kalau jamaah ini sudah punya ilmu alat masalah agama tentunya. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi enten debat yang tercela. Ya. Debat tanpa ilmu, podo-podo ra mudenge, ra donge engkel-engkelan. Dan ini yang banyak terjadi, gitu. Debat pemperapatan. Debat secara umum nggih. Milih presiden direwangi mati-matian. Apalagi debat masalah agamanya. Dengan cara yang batil tentu lebih besar dosanya, ya. Apalagi debat hanya sekedar memperjuangkan napa niku kependiriannya. Meskipun salah bener pokoknya tetap dibela pendapatnya ini yang batil. Jadi jangan sing dimaksud dari seteng mriki jangan mendebat saudaramu ataupun berdebat dengan cara yang batil. Wala tumazahahu. Jangan kalian menipu saudara yang muslim, enggak boleh. Enggak boleh mendebat, hanya sekedar niatan pengen tampil. Ben dianggap yes. Misal apa nek pas arisan RT RW. Pokoknya aku kudu usul. Jadi usul wajib kanggone dhek. Pokoknya nek usul kudu tak debat lah iki termasuk ya. Kudu ngeten iki tanpa alasan yang benar termasuk tercela. Jangan menipu. Wala ta'iduhu mau'idan fatukhlifuhu. Jangan kalian suka memberi janji kepada saudara muslim lalu napa ingkar. Ya, termasuk ini tanda munafik ya. Idza halafa khalafa. Ya. Jika dia janji suka ingkar. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Nih, larangan-larangan iki nek dijauhi insyaallah saged napa dadosaken ukhuwah. Ya. Tadi yang pertama tentang perintah untuk menjalin ukhuwah sesama muslim beserta rambu-rambunya. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dijauhi. Ya. Ingkang nomor kalih doa ya, minta perlindungan dari akhlak yang jelek. Ataupun waliane, seseorang itu diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Nek rumangsa ibadah biasa-biasa wae, mari kita berlomba-lomba dalam masalah akhlak. Jadi pintu-pintu surga niku banyak ya. Wong mergo wong ra duwe, gitu. Wong ra duwe ora iso napa? Infak kathah kados yang senese sing iso infak kathah, ya dia lihat jalur yang lain. Entengan bantu tanggane, nggih. Salate malam dikencengi. Karena paru mongso iso sedekah akeh. Jadi banyak sebenarnya. Minta perlindungan dari hawa nafsu yang jelek, dari penyakit ya. Jadi boleh ya, minta perlindungan dari sakit itu boleh ya. Kemudian yang terakhir larangan juga terhadap sesama muslim jangan mendebat, menipu dan mengingkari janji. Walau alam iswab berkaitan dengan sampai akan kula mungkin sakit mendapatkan manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.